Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dan posisi pelemahan terpangkas sudah di bawah 1% di 0,78% di level 6.172,340 dan mencoba untuk kembali mendekati level ke 6.200-an. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Secara teknikal, indeks saham gabungan masih cenderung tertekan, bahkan tadi intraday sempat ke 6.000-an pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Revo Gilang Firdaus yang merupakan equity analis Mega Capital Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Revo, selamat sore. Apa kabar Pak Revo? Selamat sore, kabar baik tentunya. Terima kasih Pak Revo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Revo, langsung saja kita akan ulas terutama dari sisi 1.400-an. Analisis Anda. Iya, betul. Jadi kalau kita perhatikan, bahkan kalau kita tarik sekitar 1,5 minggu yang lalu lah kira-kira, yaitu ISG itu rebound ya. Jadi dari area sekitar 5.300-an, rebound. Mengapa? Karena kalau kita lihat secara valuation, sudah cukup murah juga memang ya. Jadi kita lihat dari saham-saham, contoh aja ya, saham-saham yang memang dia movers ya, penggerak banget, itu adalah salah satunya ada saham-saham perbankan. Kalau kita perhatikan secara valuation itu sudah murah sekali, bahkan mungkin kalau kita lihat UBV-nya mungkin udah -2 standard deviation, itu yang pertama. Kedua, kita lihat bicara soal dividen yield-nya untuk emiten-emiten perbankan kita, khususnya untuk yang Big Four, itu bisa ada yang 7%, ada yang bahkan sampai 10-12% dividen yield-nya. Kalau kita menggunakan data harga 5 Juni ya, dividen yield-nya. Kalau sekarang pasti udah nggak segede itu lagi. Tapi pada intinya adalah belakangan ini mengalami kenaikan karena memang yaitu ya tadi sudah cukup murah yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat memang sudah mulai ada sentimen-sentimen juga kita lihat dari government. Contoh yang terjadi beberapa waktu lalu adalah pemerintah menyampaikan bahwa saham-saham bank BUMN akan melakukan buyback, itu sebagai contoh. Itu akhirnya kan mulai juga nih ngeboost untuk saham-saham perbankan, dan juga kalau kita lihat bukan hanya di sektor IDX Financial saja, tapi juga di 10 sektor lainnya juga mengalami kenaikan. Dan khususnya kalau kita lihat di 1-2 hari terakhir, hari ini dan juga kemarin, itu memang ada mengalami pelemahan untuk ISG kita. Mengapa? Satu, yang pastinya adalah aksi profit taking, karena kita lihat naiknya juga sudah signifikan sekali dari 5.300 ke 6.300 kurang lebih ya, kalau kita lihat kemarin. Hari ini highest-nya memang sekitar 6.100-an. Jadi naiknya sekitar mungkin udah 900 atau 1.000 poin. Jadi memang itu sangat make sense untuk terjadinya aksi profit taking. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tadi subuh ya, jadi Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, itu ada informasi dari US, khususnya bank sentralnya, which is the Federal Reserve atau the Fed, yang menyampaikan kalau kita baca dokumen dot plotnya, itu di tahun ini ada potensi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis point ya, atau 25 pips dari 3,75 ke 4,00%. Itu yang memang akhirnya kalau kita lihat secara teoretikal ekonomi kan biasanya akan cenderung kurang baik nih untuk pasar saham lah, termasuk kalau kita lihat di US stocks market juga kan tadi kita lihat tadi pagi closing juga memang mengalami koreksi juga, baik itu Dow Jones, S&P maupun yang Nasdaq-nya juga. Jadi hal itu juga terjadi di Indonesia sendiri, akhirnya juga mengalami koreksi, kurang lebih seperti itu. Baik, sentimen terbaru Pak, BI kembali menaikkan suku bunga acuan 25 basis point ketika Bank Indonesia di pekan lalu menaikkan secara mendadak dalam RDG mingguan. Perbankan masih tetap bertahan di zona hijau, hari ini justru mengalami tekanan yang cukup dalam. Ada perbedaan tidak sih Pak? Atau hari ini memang murni dari sisi teknikal saja? Ya, kenaikan suku bunga di hari ini itu basically sudah sesuai dengan konsensus juga ya. Jadi kalau kita coba lihat di Bloomberg konsensus, itu juga memang ekspektasinya naik 25 basis point ke 5,75%. Termasuk juga dari Mega Capital Sekuritas sendiri, forecast naiknya 25 basis point. Jadi memang align ya, inline seperti itu. Dan hal ini memang kalau kita lihat didasarkan karena salah satunya itu pertimbangan soal nilai tukar rupiah kita ya, yang sempat kita overshooting ke 18.100-an, bahkan di NDF marketnya itu tembus lebih dari itu, 18.300 bahkan ke atas kayak gitu. Jadi memang akhirnya muncullah intervensi, maksud saya adalah surprise hike di
di pekan lalu ya, naik 20 basis point, kemudian di hari ini juga naik lagi. Jadi memang so far itu inline, dan kalau kita perhatikan memang kelihatannya cukup udah price in ya untuk pasar atau market juga sudah price in bahwa kenaikan ini bukan jadi sesuatu yang lagi mengagetkan lagi lah kira-kira kayak gitu. Tapi memang yang perlu menjadi catatan adalah selain memang positifnya adalah akan ada potensi terjadinya capital inflow dengan adanya rupiah kita yang kembali lagi menguat lah ke 17.700-an. Itu memang salah satu hal positif. Kemudian kita lihat dari sisi yield SBN 10 years juga sudah mulai agak turun nih. Udah sekarang di sekitar 7,0 sampai 7,1%. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah kalau suku bunga yang tinggi ini biasanya kan ya, again tadi saya sampaikan soal untuk pasar saham itu biasanya akan cenderung negatif karena salah satunya adalah orang-orang akan coba menghindari sesuatu yang risky dulu, kemudian masuk ke sesuatu yang lebih kayak bonds, yang lebih safe lah kayak gitu. Dan untuk perusahaan juga memang agak cukup berisiko ya, kalau dia mau ekspansi, minjem kredit ke perbankan memang agak jadi lebih tinggi untuk cost of fund-nya. Memang itu jadi hal-hal yang jadi concern. Pak Revo, di sisi lain investor juga menantikan review dari MSCI Pak terkait dengan status Indonesia ini. Di Jumat subuh waktu Indonesia Barat, bagaimana Anda melihat skenario akan terjadi untuk indeks harga saham gabungan, jangka pendek dan juga jangka menengah? Ya, jadi kalau yang pentingnya itu adalah sebetulnya di tanggal 24-nya. Jadi di hari Rabu ya, Rabu pekan depan, itu yang lebih pentingnya karena itu yang lebih menentukan lagi apakah kita turun dari emerging market ke frontier market atau tidak. Karena ada salah satu forecast yang menyampaikan bahwa kalau kita turun dari emerging market ke frontier market, maka akan ada potensi capital outflow itu kurang lebih sebesar 13 billion USD, which is kalau kita convert ke rupiah itu sekitar 200-an atau 220 triliun rupiah, which is itu gede banget. Kalau kita coba bandingkan secara year to date saja di regular market, itu asing keluar sekitar 78 triliun rupiah. Berarti kalau ini benar-benar kita turun nih ke frontier market, berarti kan sekitar 3 kalinya lah kurang lebih ya, dari 70 ke keluar lagi 220 triliun, berarti ini sekitar 3 kalinya. Berarti ini gede banget itu size-nya. Tapi memang kalau kita melihat apa yang terjadi yang selama SRO, OJK, bursa dan sebagainya yang mereka lakukan, kelihatannya kan sudah cukup positif ya, dari sisi free float di push untuk ke 15% secara bertahap. Kemudian juga transparansi juga yang awalnya kepemilikan saham di atas 5% dibuka, sekarang diturunin jadi 1%. Itu harus dibuka. Jadi memang aksi-aksi yang dilakukan oleh government, SRO dan sebagainya ini cukup positif saya lihatnya. Jadi kelihatannya memang agak cukup unlikely ya untuk kita bisa turun ke ke frontier market seperti itu. Baik, artinya ini dampaknya tidak akan terlalu signifikan Pak dibandingkan dengan sentimen-sentimen sebelumnya, atau pasar sudah mengantisipasi? Singkat saja Pak. Jadi pada intinya kalau saya lihat memang ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan yang gimana banget ya, karena memang kelihatannya juga pasar sudah cukup price in, makanya reboundnya juga udah oke banget ya start. Baik, Pak Revo, kita hold sebentar Pak, saya akan coba bacakan update penutupan di posisi perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis lainnya. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah dan posisi pelemahan terpangkas sudah di bawah 1% di 0,78% di level 6.172.340 dan mencoba untuk kembali mendekati level ke 6.200-an. Intraday terendah hari ini di 6.073.724. Kita akan coba lihat grafis yang pertama pemirsa, posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. Kompak mengalami pelemahan pemirsa, MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 1,78, Jakarta Islamic Index melemah di 0,20%, LQ45 juga melemah di 1,33%. Rotasi pergerakan sektoral, barang baku satu-satunya menguat signifikan di 2,49%, di tengah saham konglomerasi di barang baku dan juga saham emiten emas rata-rata mengalami penguatan. Konsumsi non primer menguat di 0,47%. Infrastruktur melemah di 1,94%. Kemudian juga keuangan hari ini juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan ke 1,32%.
Ya, kita beralih ke grafis selanjutnya. Top gainers pemirsa, ada TPIA bertutup menguat di 2120, Bumi di 171, Dewa di 382, dan Aman juga menguat ke level 4000. Nilai transaksi dari masing-masing saham dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Grafis yang terakhir top loser, BBCA, BBRI, Telkom, dan BBNI. Saham-saham big cap hari ini menjadi pemberat. BBCA melemah ke 6.075, BBRI 2960, Telkom 2780, dan BBNI ke 3730. Ya, updatean penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi